Perkenalkan, aku Mani Ayu di Paningrum, NPM 24500035. Di sini saya sebagai konseling. Saya Lutfika Nabila Ramadhani, NPM 24500038. Di sini saya sebagai konselor. Saya Deren Alfiana, NPM 24500029 sebagai kameramen. Di sini kami akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS kami mata kuliah Analisis perubahan tingkah laku. Kami dari semester 4 dari BK 02. Selamat menonton semuanya. Selamat menyaksikan. Bye bye. Harap terus, Dir. Permisi, Bu. Silakan masuk, Mbak. Ya. Assalamualaikum, Bu. Iya, Mbak Diva. Silakan duduk, Mbak. Iya, makasih, Bu. Ibu mau tanya, Mbak Diva kesini tuh atas kemauannya sendiri ya atau bagaimana? Iya, Ibu, saya kesini atas kemauan saya sendiri. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau memastikan dulu apakah Mbak Diva sudah merasa nyaman di ruangan ini. Kalau ada yang membuat kamu kurang nyaman, boleh disampaikan ya. Saya nyaman kok, Bu.
Hari ini kita akan berbincang santai-santai aja ya Mbak Diva, nggak perlu merasa tegang. Anggap aja ini tuh seperti ruang untuk kamu bercerita tentang apa yang sedang kamu alami begitu. Sebelum kita memulai, Ibu ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu yang perlu kamu ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Semua hal yang kamu ceritakan di ruangan ini tuh akan Ibu jaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan tanpa izin kamu, begitu Mbak Diva. Baik, Ibu. Kedua adalah asas kesukarelaan. Artinya selama proses konseling ini berlangsung, kamu tidak dipaksa untuk bercerita. Kamu boleh menyampaikan hal-hal yang memang ingin kamu ceritakan kepada Ibu. Baik, Ibu. Nah, yang ketiga adalah asas keterbukaan. Supaya konseling ini tuh bisa membantu, Ibu berharap kamu dapat menyampaikan apa yang benar-benar kamu rasakan ya Mbak Diva. Nah, yang ketiga adalah asas keterbukaan. Supaya konseling ini nanti tuh dapat berjalan dengan lancar, Ibu berharap kamu dapat menyampaikan apa yang benar-benar kamu rasakan ya Mbak Diva. Apakah kamu bersedia mengikuti proses konseling ini? Baik, Bu, saya bersedia. Oh iya, untuk konseling ini nanti kurang lebih akan 30 menit ya Mbak Diva. Baik, Ibu. Kamu mau cerita apa Mbak Diva, atau ada permasalahan apa? Akhir-akhir ini saya ngerasa kurang bersemangat, Ibu, dibanding hari-hari biasanya. Tapi saya harus mengikuti semua kegiatan. Boleh Bu tahu kegiatan apa aja yang sedang kamu jalani Mbak Diva? Saya ikut OSIS, ekstrakurikuler, terus panitia acara sekolah, persiapan lomba, sama beberapa kegiatan lainnya, Ibu. Wah, cukup banyak ya Mbak Diva. Kalau boleh jujur, apakah semua kegiatan itu memang ingin kamu ikuti? Tidak semuanya, Ibu. Ada beberapa yang saya ikut karena saya tidak enak saat menolaknya. Apa yang membuat kamu merasa gak enak untuk menolaknya? Saya takut dianggap tidak mampu, Ibu, sama takut mengecewakan orang lain juga. Jadi ketika ada orang yang meminta bantuan atau menawarkan kegiatan, kamu merasa harus menerimanya ya Mbak? Ya, Bu. Bagaimana perasaan kamu jika suatu saat kamu tidak mendapatkan prestasi yang biasanya kamu dapatkan, Mbak? Saya merasa gagal, Bu. Seperti tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri saya. Baik Mbak Diva, sekarang kita coba melihat perilaku ini menggunakan pendekatan behavioral ya. Ketika seseorang yang menawarkan kegiatan tambahan kepada kamu, apa yang biasanya terjadi? Saya langsung merasa harus menerimanya, Ibu. Nah, itu disebut antecedent atau situasi pemicu. Kemudian perilaku yang muncul adalah kamu menerima semua kegiatan tersebut. Itu disebut behavior. Iya, Ibu.
Setelah menerima semua kegiatan itu, apa yang biasanya kamu dapatkan, Mbak? Saya biasanya dipuji, dipercaya guru, dan dianggap aktif, Bu. Nah, itu disebut konsekuens karena kamu mendapatkan pujian dan pengakuan perilaku menerima semua kegiatan menjadi terus berulang. Eh, Menurut kamu, Mbak Dipa, apakah mengatakan tidak itu selalu berarti menjadi orang yang jahat? Saya sering merasa begitu, Bu. Sebenarnya nggak gitu. Orang yang asertif itu tetap menghargai orang lain, tetapi juga menghargai dirinya sendiri, Mbak. Oh, saya baru menyadari. Itu, Ibu. Sekarang kita coba latihan ya. Anggap ibu sebagai teman kamu. Misal gini, Dipa, minggu depan ikut kepanitiaan lagi ya. Aku coba dulu ya. Nah, jawaban itu menunjukkan kamu masih belum yakin. Sekarang coba sampaikan dengan yang lebih tegas, tetapi juga tetap sopan. Terima kasih sudah mengajak aku, tapi saat ini aku belum bisa karena aku masih fokus menyelesaikan tanggung jawab yang sedang aku jalankan. Wah, bagus itu Mbak. Kalimat itu nggak kasar dan tetap menghargai orang lain. Oke, sekarang Ibu adalah guru yang meminta kamu mengikuti lomba tambahan. Dipa ikut lomba lagi ya. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Namun untuk saat ini saya ingin fokus pada kegiatan yang sudah menjadi prioritas saya, Ibu. Bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan kalimat itu? Saya merasa jadi lebih lega, Ibu. Sekarang coba lihat kembali kegiatan yang kamu ikuti. Mana yang paling penting bagi kamu? Kayaknya belajar sama kegiatan OSIS, Bu. Baik, mana yang bisa mulai dikurangi? Apa ya? Kayaknya dua kepanitiaan yang tidak terlalu penting, Bu. Bagus Mbak, mulai minggu ini kamu mencatat semua kegiatan harian kamu ya, dan mengevaluasi apakah kegiatan tersebut itu memang prioritas atau hanya karena takut menolak aja. Baik, Bu. Kalau kamu berhasil menjalankan target kamu selama seminggu ini, kira-kira penghargaan apa yang bisa kamu berikan kepada diri kamu sendiri, Mbak? Mungkin saya akan meluangkan waktu untuk membaca novel, Bu. Wah, bagus itu Mbak. Itu bentuk penghargaan yang sehat. Tujuannya agar perilaku baru yang positif itu semakin semakin kuat gitu. Setelah diskusi kita hari ini, apa hal yang paling penting yang kamu pelajari, Mbak? Saya jadi paham kalau saya tidak perlu selalu mengiyakan semua hal hanya karena supaya orang lain menghargai saya. Bagus sekali. Lalu apa komitmen yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan lebih mempertimbangkan kemampuan saya sebelum menerima tanggung jawab baru.
dan mulai berani mengatakan tidak jika memang itu tidak diperlukan. Ibu sangat mengapresiasi itu, Dipa. Ingat, nilai dirimu itu tidak hanya ditentukan oleh prestasi atau pujian dari orang lain. Kamu itu tetap berharga sebagai diri kamu sendiri. Terima kasih ya sudah terbuka sama ibu selama proses konseling hari ini. Terima kasih Bu, sudah membantu dan mau mendengarkan saya. Nah, sama-sama Mbak Dipa. Nggak kerasa ya udah jam segini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kamu menjalani aktivitas yang lebih sehat dan yang seimbang. Ngomong-ngomong, kamu habis ini mau pelajaran siapa nih? Oke, semangat belajarnya Mbak Dipa. Setelah ini boleh langsung ke kelasnya Pak Didi. Oh ya, untuk catatan tadi bisa dikumpulkan ke ibu dan kita bisa berbincang lagi di minggu besok di hari dan jam yang sama ya. Baik Ibu, sekali lagi saya berterima kasih banyak dan saya izin kembali ke kelas ya Ibu. Oh iya, silakan Mbak Dipa. Iya. Assalamualaikum Ibu. Iya. Hati-hati ya, semangat belajarnya loh. Iya Ibu. Sekian itu tadi video konseling individu yang dapat kami tampilkan. Jika ada banyak salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga dengan video ini kami bisa mendapat nilai yang terbaik. Dadah, terima kasih See you sudah next menonton. time. Terima kasih.